Oke, kali ini kita akan membahas tentang hot end yang macet atau filamen yang tidak mau keluar dari 3D printer Anda. Kita langsung ke troubleshootingnya ya. Langkah pertama, panaskan panaskan hot end Anda. Panaskan filamen Anda sampai dengan suhu sesuai dengan filamen, misalkan PLA tentukan 210 derajat. Oke. Anda pantau di monitor. Kalau sudah, Anda extrude melalui menu manual. Kemudian Anda cek di bagian extruder. Kalau saya extrudernya di sini ya. Nih. Anda pilih menu move axis, kemudian pilih extruder, kemudian pilih 10 mili misalnya. Kalau filamennya mau bergerak, berarti tidak ada masalah di sini di extrudernya. Tapi kalau motornya tidak mau bergerak, tetapi suhunya sudah mencapai suhu di hot end sudah mencapai 210 atau 200 ya, sesuaikan dengan firmware Anda, ada pilihan optionnya. Berarti ada masalah di motor ini. Tuh. Ini Anda bisa ganti atau bisa diservis. Nah, kalau sudah tahu masalahnya ini, Anda bisa ganti, kemudian Anda pasang kembali, kemudian kalau perlu bagian extrudernya ini Anda bongkar ya, Anda lihat ada kotoran atau tidak. Nah, kemudian setelah itu, kalau ini nggak ada masalah, Anda lepas selang PTFE-nya ini. Ini kita bahas yang Bowden ya, tapi nanti yang direct drive mirip-miripnya. Nah, setelah dilepas, ini kondisi masih panas ya. Ketika kondisi masih panas, Anda dorong ini secara manual. Sulit atau tidak? Kalau begitu keras, di bagian nozzle-nya tidak keluar apa-apa, berarti ada masalah di dalam hot end ini. Jadi hot end-nya contohnya seperti ini ya. Nih. Nah, biasanya masalah ada di hot end ini. Di dalam selang ini, filamennya membengkak. Membengkaknya karena apa? Itu biasanya karena pengipasan pendinginannya itu tidak optimal. Jadi hot end ini akan selalu dikipasi menggunakan kipas kecil ini. Itu dengan berbagai ukuran tergantung printer Anda ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya selang PTFE ini dan filamen di dalam sini itu selalu dingin. Tujuannya itu supaya agar filamen tidak membengkak. Tapi ketika blower Anda atau kipas yang ada yang berfungsi mengembuskan angin ke hot end ini tidak optimal, filamen akan membengkak di dalam. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Gampang sekali. Ketika Anda masih memanaskan hot end ini, Anda pegang bagian dalamnya. Di bagian ininya dipegang. Kalau terasa panas, artinya fungsi pendinginannya tidak optimal. Kalau tidak optimal berarti Anda sudah tahu kipasnya mesti diganti. Karena kipas ini punya umur. Sesuatu yang barang elektronik yang bersifat mekanik itu mudah rusak kalau pemakaiannya begitu banyak ya, atau begitu sering. Oke. Nah, bila Anda sudah mengecek di sini tidak ada masalah, artinya masih dingin, kemudian tetapi Anda bisa mencabut ini ya. Di sini Anda masih bisa mencabut. Dorong nggak bisa,
nyabut bisa. Kalau filamen yang masalah yang tadi, yang filamen yang mengembang di dalam hot end ini, dorong nggak bisa, cabut nggak bisa. Nah itu artinya dia mengembang di sini, macet di sini. Tapi kalau dorong nggak bisa, nyambut bisa, masalahnya ada di nozzle. Nah ini. Jadi di hot end ini ada nozzle, ada heat block. Ini heat block. Ini heatsink ya. Ini pneumatik, ini sampai TFE. Kalau Anda dorong nggak bisa, tapi cabut bisa filamennya, berarti nozzle-nya bermasalah. Kenapa nozzle-nya bermasalah? Karena gini, filamen itu kadang memiliki kotoran bawaan ya, dan bisa bawaan dari pabrik. Ukurannya itu ya dalam hitungan mikron atau sangat-sangat kecil. Itu bisa terakumulasi di dalam nozzle ini. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda perlu bor kecil, atau Anda bisa menggunakan ada alat khusus yang berupa stainless. Itu kita ketika masih dipanas kali itu kita colokin ke dalam. Ukurannya disamakan dengan ukuran nozzle ya, ada yang 0,3, 0,4. Atau menggunakan bor kecil. Itu sesuaikan dengan ukurannya ya. Jadi ini ada dijual di toko-toko online. Ada yang ukurannya 0,3, 0,1, 0,4 dan seterusnya. Kemudian nah, ketika posisi masih panas di sana ya, Anda masukkan di sini pelan-pelan. Dorong pelan-pelan. Maju mundur. Tapi jangan lama-lama membiarkan bor kecil ini di dalam nozzle ini. Karena kalau kena panas dia mudah patah. Tuh. Nah, kalau masih tetap nggak mau keluar, artinya kotorannya sudah begitu parah ya. Sudah waktunya Anda mengganti ini, nozzle-nya. Sebenarnya mengganti nozzle itu tidak perlu melepas semua dari sini diambil gitu ya. Anda bisa menaikkan ini, kemudian tetap pada suhu panas. Ingat, membongkar ini tidak boleh dalam keadaan dingin, harus keadaan panas. Kenapa? Karena ada sisa-sisa plastik yang di sini, itu dia sebagai perekat. Jadi yang Anda butuhkan adalah kunci nomor 7. Ini kunci nomor 7. Kemudian kunci Inggris atau kunci pas yang berfungsi untuk menahan heat blocknya. Jadi ini saya analogikan di sini ya. Jet ini ditahan, kemudian kunci nomor 7 yang bergerak berlawanan arah. Ini masih berada di posisi printernya ya, kita nggak perlu mencabut sebenarnya. Tapi Anda harus hati-hati kalau bisa menggunakan sarung tangan anti panas gitu ya. Ini diganti dalam keadaan masih panas. Filamennya tentu harus anda cabut terlebih dahulu gitu. Kemudian misalkan ini adalah filamen nozzle yang baru, Anda pasangkan. Kemudian Anda kencangkan kembali, tetapi harap diingat ngencangnya jangan terlalu kencang. Serasa sudah ini habis dikencangkan. Nah, terus untuk benar-benar mengencangkan bagaimana? Ini, gunakan kunci 10. Jadi setelah Anda mengencangkan nozzle-nya pakai kunci 7, kemudian heat block-nya Anda tahan, ini gunakan kunci 10. Dikencangkan. Jadi kalau sudah seperti ini, kemudian Anda pasang kembali filamennya, Anda coba dorong manual.
Jadi posisi yang panas, masukin filamennya, Anda dorong manual. Dan harus diingat, nozzle ini punya umur juga. Apalagi kalau nozzle-nozzle yang KW ya, yang harganya 5.000 atau 10.000. Nah itu, ini juga saya juga pakai yang murah ya, dengan 5.000, 10.000, 15.000. Bagi saya no problem gitu. Jadi ini kalau dipakai 24 jam mungkin 1 bulan sudah saya ganti. Karena dia punya umur, bahannya pun karena dia menggunakan bahan bronze itu apa ya, kuningan dan kuningan tuh, dia punya umur. Jadi kalau perlu Anda stok beberapa, tujuannya kalau misalkan ada kemacetan Anda bisa ganti langsung, dan itu lebih murah daripada Anda bongkar semua, mengganti satu hot end ini gitu. Oke, mungkin itu video solusi untuk filamen yang macet ya. Terima kasih.